Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di Dibilang Channel, kita masih di Dibilang Podcast lagi. Dan kali ini tadi setelah kita ngobrol sama bapak-bapak sekarang kita ngobrol sama Sri Kandi Kampung Kangkung ini. Iya. Keren kita Bu ya dibilang Sri Kandi kita. Di sini ada Bu Lurah dengan Ibu siapa, Bu? Ninik. Bu Nini dan empunya. Bukan yang punya Mas. Jadi dengan Bu Yeti. Iya, betul. Bu Yeti sebagai apa kalau di Kampung Kangkung ini, Bu? Saya sebagai sekretarisnya Mas. Oh, sekretaris. Iya. Wah, ini tadi aku sudah ngobrol nih sama Pak Lurah, susah banget ya ngomongnya. Jadi beribet ya. Iya. Biasa kalau ngomong sama cewek itu agak grogi. Baiklah. Kayak buaya aja kue. Kita jangan terlalu serius Bu, ya. Oke. Karena aku udah bisa serius orangnya. Siap. Kecuali dalam hubungan. Wah, enak ya kita ngobrol sama bukan ibu-ibu dong, jangan. Oh, Kakak-kakak. jangan. Tadi Sri Kandi bilangnya. Ya Sri Kandi kan untuk istilahnya. Oh, baiklah. Kalau untuk panggilan akrabnya kakak. Iya. Dengan Kak Nini. Kak Nini dan Kak Yeti. Siap. Oke, Kak Nini dan Kak Yeti. Jadi aneh tapi. Kalau dari Kak Nini sendiri berarti sebagai ketua PKK ya di sini ya? Iya betul. Saya sebagai ketua tim penggerak PKK Kelurahan Sumberjo. Kalau di PKK sendiri ini peran sertanya terhadap Kampung Kangkung ini seperti apa, Bu? Jadi dulu pertama kali itu sekitar tahun 2019 awal PKK itu kan setiap tahunnya memang rutin menggelar lomba-lomba ya. Benar. Salah satunya itu lomba tentang hatinya PKK. Jadi hatinya PKK itu singkatannya itu hanya itu halaman, asri, teratur, indah dan nyaman. Waktu itu akhirnya RT 40 kita tunjuk untuk mengikuti lomba hatinya PKK tingkat kota. Tahun berapa itu, Bu? Tahun 2019 awal. 2019 awal, oke. Ya, di tingkat kota ternyata juara 1. Wah, gitu. Nah, berawal dari situlah ya mulai dari ada lomba-lomba selanjutnya seperti lomba PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Kita juga menjagokan di RT sini juga. Terus kemudian lomba pola asuh anak dan remaja juga di sini juga. Dan 3 lomba ini pola asuh anak remaja juga juara 1 tingkat kota. PHBS-nya itu juga juara 1 tingkat kota. Wih, prestasinya luar biasa RT 40 ini. Kalau untuk PKK tidak diragukan lagi. Iya. Tapi sudah pernah sampai ke tingkat nasional ini, belum? Kalau untuk lomba hatinya PKK kita sampai di provinsi juara 2. Juara 2 ya. Wow. Tingkat nasionalnya nggak ada. Terus belum Bu. Belum, Bu. Jangan bilang nggak ada, Bu. Belum. Pada waktu itu nggak ada ya kan. Siapa tahu nanti next time gitu kan bisa sampai ke tingkat nasional. Amin. Wah, keren. Nah, kita tanya sama Bu Yeti nih. Siap, ya kan? Mas. Yang warga Kampung Kangkung ini. Iya, betul. Ketarisnya guys, ketaris. Jadi kita tanya, apa sih yang menjadi ciri khas dari Kampung Kangkung ini sehingga menjadi apa ya daya tarik sendiri untuk dipromosikan di Kota Balikpapan ini, Bu? Yang menjadi daya tariknya itu karena ada lahan hijau di tengah kota, Mas. Jadi itu masih termasuk hal yang langka. Bener. Oke, kalau kita melihat di sisi timur itu dengan lahan hijau mungkin sudah biasa ya. Iya, benar. Tapi di Balikpapan tengah ini terutama di tengah-tengah kota masih ada lahan hijau yang seperti ini asri seperti kayak di Jawa. Jadi itu suatu hal yang sangat langka banget. Nah, itu yang menjadi daya tariknya bagi pengunjung. Gitu. Tapi dengar-dengar Kampung Kangkung ini sudah ada sejak tahun 1980-an. Iya, betul. Berarti Ibu sudah di sini? Sudah. Saya sudah lahir, Mas. Oh, sudah ya? Saya lahirnya juga di sini soalnya. Oh, gitu. Jadi tahu. Oh, berarti betul-betul tahu sejarahnya Kampung Kangkung ini. Iya. Emang beneran dulu itu adalah sebuah Kampung Kangkung atau tadi kata Pak Lurah dia dulunya adalah sebuah sawah padi? Iya, jadi di sebelah ini sisi kanan saya itu tanaman kangkung. Yang di sebelah depan kita itu tanaman padi. Oh. Gitu. Jadi sama Mbah Haji disamaratakan sama-sama kita menanam kangkung karena kalau padi kan masa panennya lama. Nah, kalau kangkung kan masa panennya cepat, 15 hari sudah panen lagi. Oh. Dan bahkan setiap hari sekarang yang sudah Masnya lihat itu tiap hari malah panen pagi dan sore hari. Iya benar. Tadi kita sempat keliling-keliling, kita lihat orang panen dan panennya ya
Mantap ya. Aku jadi pengen sih sebenarnya tadi, cuma takut kotor. Sombong amat sih. Padahal berani kotor itu baik ya. Kayak Jadi iklan. Kayak iklan Bu Rinso Noda ya kan. Itulah. Tapi di sini kita lagi di sponsori sama Teh Dua Tang. Cucok meongnya. Wih, ada angkot ya. Bisa. Masuk. Iklannya gede banget. Iklannya gede Bu. Mantap guys, iklannya gede. Oh ya, kita tadi sponsori oleh Teh Dua Tang di sini ya. Wih, Siap. keren. Ini enak nih tehnya nih. Kalau diseduh, kalau diliatin aja nggak rasa. Iya. Masih di dalam kotak. Itulah. Apalagi bentar lagi mau Ramadan ya. Oh iya bener. Mulai muncul iklan sirup berseliweran ya. Berbukalah dengan yang manis. Iya. Salah satunya dengan Dua Tang, Iya ya kan? benar. Asal jangan ada kenangan terindah aja Bu. Iya. Ibu-ibu gaul ini. Siap. Oke, Bu Yeti, tadi juga sempat Bu Yeti waktu kita jalan-jalan tadi sempat ngobrol tentang ada beberapa generasi turun temurun di kampung-kampung ini. Emang Iya, sudah ada betul. berapa generasi sih, Bu? Sampai saat ini sudah ada 3 generasi Mas. 3 generasi ya. Iya. Wow. Berarti yang paling senior Yang paling senior itu tadi Mbok Kadiem dengan Kadiem. umur beliau 102 tahun. 102 tahun. Iya. Berarti dia lahir sekitar tahun 20-an ya? Sekitar itu. Iya. Wow, luar biasa guys. Itu sebuah prestasi. Iya. Hidup panjang. Makan sekali. kangkung. Ternyata itu rahasianya. Itu rahasianya. Betul sekali, Bu. Berarti itu turun-turun dari Bu apa? Dari Mbok Mbak Hadiem Kadiem, itu ya? terus ke Bu Siti dan ke anaknya tadi Bu Sumiem. Gitu. Berarti mereka asli penduduk sini ya? Asli. Waduh, keren. Tapi Bu, dengan adanya kampung-kampung ini berarti mengangkat perekonomian warga sekitar juga ya? Iya, otomatis. Nah, itu gimana itu? Seiring ini, jadi waktu itu kan ada lomba tentang UP2K ya, upaya peningkatan penghasilan keluarga. Oke. Nah, kemudian kita juara 3 tingkat kota. Mhm. Jadi salah satu syarat lomba untuk UP2K ini kan adanya ketersediaan bahan baku. Mhm. Di sini kangkung itu kan sudah sangat melimpah ya. Untuk memenuhi kebutuhan Kota Balikpapan sudah pasti. Nah, di PKK ini kita kan berpikir kangkung ini dijadiin apa sih ya? Untuk supaya nilai jualnya itu tidak hanya sekedar untuk sayur, untuk dijual di pasar gitu kan. Jadi mulailah kita berpikir bagaimana kalau dijadiin snack gitu kan, olahan lah, produk olahan lainnya. Akhirnya kita mulai menggarap waktu itu melalui Mbak Sugi, bagaimana kalau kita bikin cimi-cimi kangkung. Wah, itu. Jadi kenapa namanya cimi-cimi? Karena cimi-cimi itu adalah bahasa khasnya Balikpapan. Oh, berarti Bu Yeti juga termasuk di dalam pengusaha-pengusaha kangkung di sini ya? Jadi berawal dari situ, kemudian kampung RT 40 ini kan makin berkembang. Jadi kampung tangguh Nusantara ya kan, yang setiap kunjungan pasti makanan-makanan khas di Ciri sini khasnya. kita selalu sajikan. Setelah akhirnya menjadi Pok Darwis ya Mbak Yeti Iya, ya. betul, Akhirnya kita mantepin kalau bagus nih kalau misalnya ada kuliner di sini, tapi yang memang menyajikan adalah warga sini, yang jual itu warga sini, menyajikan makanan yang semuanya itu rata-rata berbau kangkung. Oh, gitu. Itu ciri khasnya kan memang kangkung, jadi jangan dihilangkan. Gitu. Nah, kalau dari Bu Yeti sendiri nih, Iya. berarti kalau untuk distribusinya kangkung, hasil dari sini tuh kemana aja Bu larinya Bu? Kebanyakan ke pasar Mas, ke pasar pasar ya? sama warung-warung. Nah sekarang karena sudah viral, sudah lagi naiknya, kebanyakan pengunjung langsung beli ke kebun kangkung, ke petaninya langsung. Oh, boleh ya? Boleh. Langsung beli? Boleh. Oh, jadi langsung transaksi di ladangnya gitu Iya ya? di kebun, Oh. jadi lebih fresh dia. Iya. Gitu. Berarti harganya bisa lebih murah dong ya? Iya betul sekali. Tapi kalau aku tanya begini, apa sih yang membedakan antara kangkung yang ada di kampung-kampung ini dengan kangkung yang ada di pasaran pada umumnya? Ayo, tahu bedanya Siapa enggak? yang bisa menjawab? Bedanya itu kalau kangkung Sumberjo itu Mas dimasak dia masih crunchy. Gitu. Nah kalau kangkung lainnya itu dimasak itu kaku, terus airnya itu juga berwarna kemerah-merahan dan biru. Nah kalau kangkung Sumberjo tetap fresh. Oh gitu.
Kita juga ini kerjasama dengan Papan Deso. Nah itu juga dia ngambil kangkungnya dari kita. Oh gitu. Iya. Jadi memang uniknya kangkung Sumberjo itu, kalau kita ingin benar-benar merasakan kangkung Sumberjo di pasar, kan susah ya agak bedainnya. Iya benar. Kita harus sebut merek. Sebut Ah. mereknya itu, Bu, saya mau beli kangkung Sumberjo. Harus sebut nama Sumberjo. Oh gitu. Iya, Tapi kalau di semua pasar ada kan sudah ya? ada, pasti ada. iya. Tinggal apa ya? Ya itu tadi sebut brandnya itu Sumberjo. Pasti yang dijulur pasti ya kangkung Sumberjo. Oh keren. Memang kalau dari tekstur ini ya, tekstur mentah ya. Kalau Mbak Yeti kan tadi bilang tekstur setelah Tekstur matang. jadi masakan. Kalau tekstur mentah saya amati itu batangnya itu benar-benar hijau. Sementara kangkung yang sama-sama kangkung potong itu dia ada yang agak keunguan ya Mbak Iya, Yeti ya keunguan biasanya dan ya. warna merah, Bu. Iya, batangnya juga agak lebih lebar kalau yang selain yang dari Sumberjo ini. Terus Oh. agak kaku juga. Iya. Oh, agak kaku. Iya. Itu biasanya pengaruh apa Bu ya kalau boleh tahu ya? Nah, itu saya Mungkin kurang struktur tahu. tanah juga Struktur bisa. Mas. tanah biasanya ya. Oh iya benar karena di sini nggak terlalu becek tanahnya. Iya. Ya. Iya. Jadi Tuh pH-nya juga beda. iya benar. Berarti betul-betul dijaga di sini ya. Iya, Tapi dan- pernah nggak sih Bu di sini tuh kerendam banjir gitu? Pernah, cuman numpang lewat aja. Lewat aja banjirnya. Jadi Nggak sampai berhari-hari gitu, enggak. Cuman kalau misalnya hujan deras, cuman numpang lewat aja. Tapi itu pun tidak sampai nyembong gede gitu, enggak. Cuman sebatas mata kaki gitu aja. Oh, berarti resapannya bagus juga di Iya, sini ya. betul. Wah, keren tuh guys. Jadi kalau buat kalian yang pengen ngerasain kangkung yang beda dengan kangkung yang ada yang selama ini kalian makan, ini dia. Kangkung dari kadang aku bingung jadi. Kangkung dari kampung Kangkung Sumberjo ini atau Kang Bejo menjadi salah satu pilihan yang tepat buat kalian. Apalagi kalau buat kalian yang lagi diet gitu ya, yang butuh asupan kalau dari tumbuhan ini apa ya? Gizi. Gizi ya. Jadi gizi dari tumbuhan, kangkung adalah salah satu makanan terbaik buat kalian yang lagi diet gitu. Tapi jangan salah Mas, kangkung itu juga bisa mencegah stunting ya Bu ya? Ya, itu karena zat besinya tinggi kan. tuh berarti buat anak-anak nih ya, terutama balita, tuh harus makan kangkung. Tapi bingung nih gimana caranya? Ada Salome kangkung, ada cimi-cimi kangkung. Aku promosi. Nasi uduk kangkung pun juga ada Mas. Oh, nasi uduk Iya. kangkung, pecel kangkung. Iya, itu wih. Ternyata kangkung banyak bisa diolah jadi apa aja. Keripik kangkung juga ada loh di sini. Puding juga ya loh, Iya. puding kangkung. Puding kangkung. Apa? Puding Ada kangkung. Bu. Iya ada puding kangkung. Serius? Serius. Wow, keren. Tapi di kayak apain kangkungnya? Dihaluskan dulu atau masih berbentuk kangkung gitu dijadikan puding? Dihaluskan Iya, dulu ada. dong. Dia tuh ada dua cara ya. Kalau dulu pertama kali di sini dia kangkung daunnya dirajang-rajang halus, baru dimasukkan di adonan agar-agarnya. Oh. Terus kemarin bubuhan KKN Universitas Mula Warman kan ada ke sini bubuhan ini dari prodi farmasi. Mereka membuat ulang remake puding kangkung ini, tapi puding kangkungnya itu di blender terus disaring ya. Jadi malah rasanya tuh bener-bener lebih enak yang di blender Iya. Mbak Yeti. Oh, iya memang. gitu. Iya. Jadi sekarang ada 2 versi itu. Iya. Tadi yang dicacah sama yang di blender Iya. untuk pudingnya. Itu dijual bebas di sini atau hanya resep itu Bu atau gimana? Itu pre-order, kalau mau beli ya kita pre-order dulu. Oh, bisa PO di sini. Limited edition Mas. Iya. Kangkung aja limited edition loh ya. Karena kapan lagi kalian bisa ngerasain puding kangkung gitu ya. Iya. Jarang-jarang ini sudah bergizi, inovasinya dapat juga gitu kan. Anak-anak juga pasti suka. Iya, waktu kunjungan itu ya Mbak Yeti ya yang Bapak Kabaharka, Kabaharka. yang sekarang jadi Kabar Reskrim, itu sajiannya juga puding kangkung. Sayur Keren. lompong juga Mas. Iya. Sayur lompong tuh dari sayur keladi. Apa itu. sayur lompang? Lompong. Lompong. Iya. Oh. Keladi, kalau Keladi. bahasa Jawanya itu lompong. Oh, saya tidak tahu itu. Lo tahu gitu tadi kita janjian dulu ke sini biar dapat puding kangkung ya. Iya, betul. PO. Kayak online shop aja PO. Iya, betul. Wah, keren. Oke, mungkin ini yang penutup ya karena kita sudah mau maghrib ini Bu ya. Iya, siap. Mungkin dari Bu Yeti dan Bu Nini bisa memberikan ini deh harapannya ke depannya tentang Kota Balikpapan dan kampung-kampung ini sendiri. Dari Bu Yeti dulu deh.
harapan saya ke depannya mudah-mudahan untuk Kota Balikpapan ya, mudah-mudahan pandemi Covid ini segera berakhir. Amin. Kita bisa kembali ke kehidupan normal seperti sedia kala kembali. Dan untuk Kang Bejo, mudah-mudahan semakin ke depannya semakin sukses, semakin maju lagi, semakin inovatif dan kreasi, tetap dengan slogan kita salam guyup rukun. Wih, keren. Oke, Bu Nini. Kalau dari saya kurang lebih sama dengan Mbak Yeti. Untuk Balikpapan, karena kita ini kan mau menuju IKN ya, Iya, Ibu Kota benar. Negara. Wih. Satu, mudahan kangkung ini bisa menjadi ciri khas Balikpapan. Amin. Maju setingkat selevel lebih tinggi lah dari sebelumnya. Amin. Kalau misalnya Samarinda itu punya jengkol ya kan, Oh, iya, benar. Bontang itu punya rumput laut dan pempek, Berau itu punya terasi. Balikpapan kenapa enggak sih kalau punya kangkung? Iya, mantap. Wih, keren deh. Wah, luar biasa ternyata ibu-ibu Siap, gaul siap. ini ya. Oke, thank you Bu Yeti, Siap, thank you Bu Mas. Nini. Semoga apa yang dicita-citakan terwujud ya. Amin. Semoga doa-doa terbaik juga buat kita semuanya. Semoga kita juga terus berkreasi, terus berinovasi dan juga meningkatkan perekonomian kota juga. Siap. Siap. Amin. Amin. Ada lagi yang pengen ditambahkan Ibu-ibu? Kayaknya kita perlu ngeteh loh. Ini sebentar lagi mau Iya. ini loh. Oh, Nanti iya. buka puasa. Oh iya, Enaknya benar. ngeteh loh. Jangan lupa kalau kalian nanti puasa buka puasanya dengan teh 2 tang. Iya. Jangan lupa. Promosi kita pulang bawa 2 kotak. Oke, thank you Bu Nini. Thank you Bu Nini. Iya. Sehat-sehat selalu Bu ya. Ya, sama-sama. salam sehat selalu, Mas. Buat teman-teman, thank you semuanya yang sudah mantengin kita sampai sekarang. Buat kalian yang pengen komen-komen, tulis aja di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini, klik aja tombol like di bawah. Tapi kalau kalian nggak suka, ada juga kok tombol dislike di bawah. Tapi jangan lupa subscribe di Bilang Channel karena kita selalu menghadirkan podcast-podcast yang inspiratif. Ya, makasih. Podcast yang inspiratif, motivatif dan juga membangun kita untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Thank you Amin. semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Oke, thank you sama-sama.